102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Baik, di 102,8 FM untuk sore hari ini kembali kita menyapa Insan Mesra lewat program obrolan sore Ramadan dan seperti biasa bersama dengan Bang Ude. Dan untuk hari ini kita akan tema kita. Ya, tema kita terkait kesetaraan gender dalam Islam. Alhamdulillah. Ya. Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja Nanda Sikri untuk memulai dengan tadarusnya Bang Ude. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirati khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masyaallah, tabarakallah. Amin. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Iya. Kayak ini Obas ini kayak Bung Karno saya ini. Sengkang ya. Enrekan Obas. Wajo. Enrekan. Wajo ini Bang. Halo Bang Ude. Halo. Iya, halo. Iya. Gimana? Jelas? Iya. Ya, jelas ya mendengarkan kami di sini. Iya. Jelas. Oke. Di sini juga jelas. Oke. Bagus cuacanya di Enrekan. Iya. Ya, baik Bang Ude, mungkin untuk mengawali silakan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Amma ba'du. Sebentar malam kita memasuki malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan memasuki tema kesetaraan gender itu dalam seluruh wilayah Kota Parepare. Kemudian adapun fadilahnya malam ke-21, yakni siapa yang beribadah sebentar malam maka dia akan diberi pahala, kata Nabi, dia akan dibuatkan sebuah bangunan yang terbuat dari nur, dan itu akan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini indahnya orang yang beribadah sebentar malam, yakni mendapatkan sebuah bangunan yang terbuat dari cahaya, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kelebihan yang diberikan dalam ibadah yang kita lakukan sebentar malam sebagai motivasi bahwa kita tetap senantiasa giat untuk melaksanakan amaliyah Ramadan, terutama ibadah tarawih dan ibadah puasa yang kita laksanakan. Demikian Om Bas. Iya, baik. Dan kita berharap nanti juga bisa masuk di nomor telepon kami di 0853 9535 0907. Ya, insya Allah bisa interaktif ini. Bisa interaktif Pak Janggo? Bisa ya? Alhamdulillah. Bisa. Iya, tema kita terkait dengan kesetaraan gender. Iya, kalau diartikan sebenarnya ini kan gender kesamaan hak, bukan persoalan laki-laki dan perempuan, tapi persamaan hak. Nah, Islam memandang kesetaraan gender ini dalam bentuk ayat seperti apa ini Bang Ude? Iya, dalam kaitannya dalam penghargaan Islam kepada kaum wanita, itu dalam Al-Quran dari 114 surah itu ada satu namanya surah wanita, surah An-Nisa. Nah, itu di situ digambarkan betapa Islam itu menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan gender. Artinya Allah kembali ingin mensejajarkan antara laki-laki dengan perempuan. Itu ada ayat juga yang menjelaskan itu Om Bas, ketika Allah dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu dimulai dengan kata ayat dalam sebuah bentuk pernikahan
dalam hal mawaddah warahmah atau sakinah mawaddah warahmah. Kenapa Allah memulai dengan kalimat kata ayat di situ? Karena Allah ingin mensejajarkan hambanya antara laki-laki dan perempuan. Maka di situ juga ketika Allah menempatkan satu surah namanya surah perempuan, artinya bahwa bukan hanya laki-laki yang punya peranan di sini, tetapi perempuan juga. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memuliakan yang namanya kaum wanita, mengangkat derajatnya sampai-sampai kata Nabi, An-nisa imadul bilad wa isa saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu latihan negara. Kalau baik wanita, maka baiklah negara. Kalau hancur wanita, maka hancurlah negara. Betapa tinggi predikat dan derajat yang diberikan oleh kaum perempuan, bahkan disejajarkan dengan yang namanya baik dan buruknya sebuah negara itu tergantung kepada wanitanya. Dan yang terakhir, Nabi juga berpesan sebelum meninggal dunia, apa kata Nabi? Ada 3 yang disebut as-shalah, an-nisa, dan ummati. Jadi Nabi laki-laki, Nabi tidak menyebut laki-laki. Nabi menyebut dengan an-nisa, an-nisa, an-nisa. Kenapa perempuan? Karena itu perempuan patut dijaga karena dia lebih banyak berperan kepada hal perasaan, bukan hal dari akal. Dia adalah makhluk lemah, tetapi dalam dibalik kelemahan perempuan itu dia bisa memberi motivasi yang hebat kepada seorang laki-laki. Gitu. Baik, kalau menurut yang kami tahu ini Bang Ude, mudah-mudahan juga ada pendengar bisa meluruskan waktu kita terkait diskusi gender, kesetaraan gender ini adalah di mana persamaan misalnya wanita maupun orang yang secara fisik tidak sempurna ini bisa mendapatkan yang sama, termasuk misalnya membangun jembatan, jalanan harus ada misalnya yang seperti itu. Nah ini kan sama. Artinya kan gini Artinya kan dalam hal pekerjaan, bahwa perempuan juga bisa berperan menjadi misalnya boleh jadi kontraktor, boleh jadi dia jadi insinyur. Bahkan Om Bas, Anda tahu bahwa yang membuat tol itu yang di Jakarta itu yang berkelo-kelo itu adalah insinyurnya adalah seorang perempuan. Yang jembatan layang yang membuatnya itu adalah insinyurnya adalah seorang perempuan. Bahkan di sini dikatakan bahwa bukan hanya laki-laki yang mampu bekerja hal yang seperti itu, tapi perempuan juga bisa. Dalam artian bukan secara fisik boleh jadi dari hal pemikiran. Dalam pemerintahan juga seperti itu, bukan hanya laki-laki yang bisa jadi presiden, perempuan juga bisa jadi presiden. Benazir Bhutto, ada Margaret Thatcher, itu semua adalah pemimpin negara adalah perempuan. Maksudnya kesetaraan gender di sini bukan hanya perempuan, Bang, yang kita tahu bahwa misalnya membangun jalanan harus ada fasilitas bagaimana kursi roda bisa naik. Kemudian bagaimana juga misalnya orang yang secara disabilitas misalnya dia secara jasmani, rohani, pikiran sehat, tapi dia juga bisa berkiprah, bisa contoh menjadi caleg kah, menjadi calon wali kota kah? Bisa. Nah, seperti ini. Ini kan perempuan juga banyak juga perempuan yang berkiprah dalam hal politik, misalnya dalam anggota dewan. Banyak perempuan juga bisa seperti itu. Bahkan perempuan punya peranan yang sangat penting sesungguhnya, meskipun tidak terlepas dari peranan penting adalah bagaimana dengan keluarganya. Kemudian dulu perempuan itu dianggap oleh orang jahiliyah sebagai fitnah. Makanya itu ada beberapa peristiwa bahwa orang Arab itu sesungguhnya dalam sifat jahiliyah maknanya tidak memahami sebuah kebenaran, bahwa dulu orang Arab itu kalau dia punya anak perempuan dia bisa menguburkan secara hidup-hidup karena perempuan itu dianggap sebagai fitnah dalam keluarga mereka ketika mereka melahirkan seorang anak perempuan. Tapi itu berbalik 180 derajat ketika Islam datang, sehingga perempuan itu sudah bisa disejajarkan dengan laki-laki dalam hal pekerjaan. Jadi pegawai negeri bisa, jadi anggota dewan bisa, bahkan dalam dunia politik itu perempuan juga bisa berkiprah di situ, bahkan sampai kepada hal-hal yang boleh jadi di luar daripada nalar manusia, bahwa perempuan juga dalam hal olahraga terjun payung, perempuan juga bisa berkiprah seperti itu. Kan kalau kita berbicara wanita dengan laki-laki terkait dengan emansipasi istilahnya, tapi kalau gender ini dia berpikir terkait semua hak masyarakat. Apakah dia misalnya disabilitas, apakah dia orang tidak, dia harus berkemampuan khusus berkursi roda misalnya. Nah, ini kan kesetaraan gender seperti itu, Bang Ude. Jadi harus di mata pemerintah, di mata masyarakat ini juga harus diberikan porsi yang tepat. Jangan misalnya disabilitas tidak memiliki tidak memiliki kaki misalnya, sehingga tidak difasilitasi untuk bisa jalan ke tempat-tempat yang ramai. Artinya masyarakat itu harus melihat bahwa
dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melihat bagaimana fisiknya seseorang, yang jelas di mata kita dia adalah makhluk Allah. Mulia atau tidaknya tergantung bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jalan gender yang sesungguhnya adalah bahwa kesetaraan di sini yang dimaksud adalah dalam bentuk dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah tanpa dia melanda fisik. Makanya itu dalam hadis qudsi dilihat seperti ini. Apa kata Allah? Innallaha la yansuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum. Kata Allah, aku tidak pernah memandang bentuk dan rupamu, tetapi aku hanya melihat kepadamu, yakni hati dan perbuatanmu. Qulubikum wa amalikum. Nah, inilah makna kesetaraan gender yang sesungguhnya, bahwa tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal segi fisik, tetapi yang dilihat adalah bagaimana dia beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kalau tidak salah juga Islam mengajarkan, mohon diluruskan ini Bang Ude ya. Kesetaraan gender Islam itu kan misalnya begini, yang sehat silakan sembahyang ke masjid, yang kurang sehat silakan di rumah, yang sakit tidak bisa silakan baring. Yang tidak bisa baring, misalnya dengan mata, tidak bisa berucap. Nah, ini kan kesetaraan gender yang dilahirkan oleh syariat Islam. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, semua kewajiban dan hak siapapun itu selama dia masih hidup, dia berhak untuk menerima fasilitas itu. Menerima ya? Iya. Baik, kita tahan dulu, kita terima telepon dulu. Iya. Halo, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel manual 128 ya. Boleh langsung saja Pak. Silakan ya pertanyaannya. Sudah beberapa tadi disampaikan oleh Pak Ustaz tentang kesetaraan gender. Iya. Laki-laki jadi kepala dinas, perempuan juga biasa, bupati juga, gubernur. Nah, bagaimana ketika perempuan ada yang menjadi main bola, main takraw, petinju? Nah, apakah ini juga termasuk kesetaraan gender ya? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang Udi. Ada hal-hal misalnya yang tidak bisa dilakukan, bukan tidak bisa ya? Agak kurang beretika. Sebenarnya bisa semua. Dan kalau kita secara umum universal itu kesetaraan gender bisa saja seperti itu. Dalam hal syariat Islam itu tentu ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui. Selama dia dalam berolahraga kemudian tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, masalahnya ini kalau perempuan main bola, artinya kan ya mau tidak mau, tidak tahu kita mau nonton bolanya atau apa yang mau dilihat. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin di luar daripada kodratnya sebagai perempuan, sebagai makhluk yang lemah dalam pandangan Islam, maka ya carilah olahraga yang memang cocok untuk kaum wanita. Ya jadi feminim bisa saja kan. Ada badminton boleh, ada volley boleh, tapi kalau main bola itu kan benturan fisiknya luar biasa. Gitu. Jadi kita ini ada hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh laki-laki dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu juga harus kita pertimbangkan. Sehingga dalam hal kesetaraan gender ini betul-betul bahwa tidak terlepas daripada syariat Islam. Bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah memang auratnya yang boleh kelihatan adalah wajahnya dengan telapak tangannya. Tapi kalau dia main bola misalnya, kemudian ada pakaian khusus dan memang tertutup auratnya, ya saya kira boleh saja secara syariat bisa saja memberikan seperti itu. Tapi yang jadi persoalan ketika dia misalnya berlari di lapangan atau bagaimana, itu kan dibutuhkan dengan fisik dan butuh butuh keterampilan khusus. Nah, kalau ini yang banyak lagi nonton ada laki-laki, ya kira-kira bagaimana modelnya ketika ada dia menonton seperti itu? Ada hiburan lebih. Ya, itulah artinya banyak hal-hal yang di luar daripada syariat Islam. Jadi kalau saya secara umum, secara universal bahwa bisa saja kalau perempuan main bola itu adalah termasuk kesetaraan gender, tapi dalam pandangan syariat Islam itu tidak memungkinkan bahwa dia masuk dalam kesetaraan gender. Masalahnya karena ia melanggar syariat Islam dalam artian mereka tidak bisa menutup aurat. Dalam hal gerakan boleh saja seperti itu, bisa. Tapi olahraga yang seperti ini kan ada yang sesuai dengan kaum wanita. Artinya harus kita lihat secara gamblang seperti ini, bahwa kita tidak mencaplok saja bahwa inilah yang cocok dengan perempuan atau tidak. Artinya Islam itu
Islam itu sangat universal, sangat memandang yang seperti itu, tapi harus dilihat daripada kodratnya sebagai seorang perempuan yang memang fisiknya lemah. Iya. Gitu. Baik. Secara universal sebenarnya kesetaraan gender itu kan mengenai apa yang dimaksud kesetaraan gender itu adalah hak-hak. Bagaimana hak semua masyarakat itu bisa terpenuhi. Misalnya di dalam masjid itu ada hak orang yang secara fisik tidak mampu berdiri, ada fasilitas khusus untuk mereka yang duduk. Hak dalam ibadah ya. Ya, beribadah, termasuk misalnya kaum wanita, bukan hanya dipisahkan wanita dengan perempuan, tapi ada juga yang berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan hak yang sama. Disabilitas ya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang dimaksud secara general, secara universal terkait dengan kesetaraan gender. Nah, istilahnya masyarakat yang madani mampu memfasilitasi, memberikan hak semua masyarakatnya. Apakah laki-laki, perempuan yang memiliki kebutuhan khusus dan lain-lain. Seperti itu, Bang Ode. Iya. Artinya kita tidak membeda-bedakan ya antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pemenuhan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang kesetaraan gender yang paling tinggi sesungguhnya dalam pandangan Islam, bahwa kita adalah sama-sama makhluk, tak ada bedanya. Siapa yang paling bertakwa di sisi Allah, inna akramakum indallahi ataqakum. Maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan Islam tentang kodrat ini, Bang Ode? Tentang kodrat perempuan. Laki-laki dan perempuan ya. Iya, kalau laki-laki dan perempuan ya, kodrat laki-laki dan perempuan itu jelas agak beda ya. Pertama, laki-laki itu diciptakan kodratnya memang, fisiknya memang kuat. Itulah artinya bahwa laki-laki diciptakan dalam artian kecil di bawah, besar di atas. Artinya pundaknya besar. Artinya kalau dia pundaknya besar, berarti dia itu kuat memikul. Itulah makna fisik dalam hadis. Yang kedua, perempuan itu diciptakan besar di bawah, kecil di atas. Artinya dia ini lemah-lempak ya, maupun reye. Tapi besar di bawah, dia kuat duduk. Makanya itu lebih banyak itu di Parepare perempuan majelis taklim. Perempuan banyak sekali itu. Jarang-jarang kita dapat ada majelis taklim laki-laki. Jarang sekali. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak tahan duduk. Tahan di duduk itu laki-laki kalau main domino. Tahan itu. Betul. Itu kodratnya seperti itu. Artinya ini dilihat bahwa kalau memang ada hal-hal yang dalam fisiknya memang perempuan ada yang tidak bisa seperti itu. Meskipun sebagian ada yang melakukan. Tetapi kalau mau dipersamakan semua tentu ya tidak bisa, karena memang agak beda kalau laki-laki dengan perempuan. Secara fitrah itu sama-sama dia makhluk Allah, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal-hal yang tertentu ya itu bisa dibedakan. Karena memang itu perempuan ditakdirkan memang kodratnya adalah bagaimana dia melayani suami dan bagaimana dia memperbaiki keluarganya. Karena keluarga itu adalah bagian daripada negara. Dia adalah merupakan negara kecil. Kalau dia baik, maka bangsa negara pun akan baik. Maka peranannya yang paling tinggi perempuan di sini adalah bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Itu sejak dimulai dari alam kandungan sampai ketika dia lahir, sampai ketika dia tumbuh dewasa. Makanya seorang ibu tidak pernah melihat anaknya itu dewasa. Dia selalu anak baginya. Jadi kalau bagaimanapun juga seorang anak hebat, maka engkau adalah termasuk masih anak-anak dalam pandangan ibu. Pandangan ibunya, gitu. Bagaimana dengan idiom di masyarakat ini, Bang, terkait dengan wanita adalah tiang negara, hancur negara, di balik kesuksesan lelaki ada wanita hebat di belakangnya. Bagaimana terkait tentang itu, Ryan? Kalau ini hadisnya kan, maknanya ini adalah istausu bin nisa, kata Nabi. Hati-hatilah menghadapi yang namanya perempuan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kenapa Nabi mengatakan nisa imadul bilad wa isa salu asaluhal bilad? Karena itu perempuan, kalau perempuan mampu menjaga kodratnya sebagai perempuan, dalam artian mampu menjaga auratnya, mampu menjaga perilakunya, dia punya akhlak yang mulia, maka dia adalah cerminan negara yang kuat. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan kemaksiatan. Tidak ada laki-laki melakukan kemaksiatan. Jadi kalau laki-laki sudah terhindar dari seperti itu, maka laki-laki juga akan kuat. Artinya dia punya kekuatan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Tapi kalau perempuan kita hancur moralnya, hancur akhlaknya, maka kehancuran itu berada juga pada kaum laki-laki. Kalau hancur akhlaknya, maka yang hancur adalah bangsa dan negara. Tidak usahlah diserang oleh negara lain. Kita sendiri memajukan negara kita karena perilaku kita perilaku kita akhlaknya buruk, dan akhlak yang buruk melakukan hal-hal yang maksiat dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu akan mendatangkan bala atau bencana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti peran serta semua masyarakat negara
Betul. Itulah disebut dengan an-nisa imadu bilad wa isa saluat salual bilad. Jadi kalau wanita kuat, maka kuat negara, wanita lemah, maka lemah negara. Jadi tergantung bagaimana kita mampu menjaga perempuan kita, wanita-wanita kita didik dengan baik, didik dengan akhlak, didik dengan kemuliaan, maka insya Allah negara kita akan juga menjadi negara yang kuat. Berarti tugas bersama ini Bang Ude ya, bangsa, betul. negara, masyarakat, lingkungan, pendidikan, betul. Ini harus bawa. Nah, ada juga yang mengatakan kalau tidak salah ini diluruskan juga Bang Ude. Ada yang mengatakan kalau perempuan semakin banyak di dunia, artinya itu kiamat semakin dekat. Betul tidak itu Bang Ude? Iya, perbandingannya seperti ini. Iya. 1 berbanding 8 sekarang. Iya. 1 berbanding 8 sekarang ya. Iya. Karena memang laki-laki boleh memiliki istri lebih daripada 1. Iya. Tidak ada poliandri, ya. Jumlah yang paling banyak. Jadi kenapa Nabi? Bukan hanya di zaman kita sekarang. Di zaman Nabi sudah banyak perempuan daripada laki-laki. Sehingga ketika Nabi Isra Mi'raj itu diperlihatkan neraka, lalu Nabi mengatakan. Iya. Ketika ditanya kenapa banyak perempuan di neraka ya Rasulullah, kata Nabi karena memang jumlahnya perempuan lebih banyak. Iya. Maknanya di sini adalah ciri kiamat lebih banyak daripada perempuan daripada laki-laki. Artinya kita tidak pernah memberikan porsi yang terbaik dan tidak pernah mendidik perempuan-perempuan kita sehingga banyak perempuan yang gentayangan di luar. Dan itu yang tidak terkontrol dalam hal akidah, dalam hal akhlak kepada masyarakat, sehingga ketika banyak perempuan yang rusak, itulah yang dikatakan bahwa itulah sebagai tanda daripada kiamat. Itu makna kiasan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika lebih banyak perempuan daripada laki-laki, maka itu tanda kiamat. Artinya lebih banyak perempuan yang tidak punya akhlak. Iya. Ya, lebih banyak perempuan yang tidak memperhatikan agama, lebih banyak perempuan yang apa istilahnya dalam tanda kutip ya, yang rusak. Maka disinilah terjadi kehancuran kiamat. Kalau lebih banyak misalnya prostitusi yang dilakukan, maka apakah itu tidak mengundang kiamat di dalam suatu negara? Gitu. Jadi ada namanya kiamat kecil. Iya. Berarti bukan mustahil juga tanda-tanda kiamat misalnya sudah semakin dekat ini dengan adanya 1 banding 8 itu Bang Ude ya. Iya. Bukan mustahil. Berarti kita harus mewanti-wanti lagi bagaimana membangun akidah wanita. Pesan Nabi yang sangat pesan Nabi yang sangat akurat itu adalah istausu bin nasa, hati-hatilah menghadapi perempuan. Makanya itu dalam kaidah masyarakat Bugis Makassar, makari ogie hari itu yaitu benemu. Hari itu yaitu makundreye nasabnya itu makundreye pertama masih pak anak-anak. Iya. Yang kedua masih pak tosogi. Ya. Magi nasi pak anak-anak yaitu nanae termilo pecabolo. Iya. Yang kedua yaitu makundreye masih pak tosogi, termilo mak balanca. Iya. Jadi apa saja selalu beli-beli itu begitu. Karena memang perempuan sifatnya seperti itu. Iya. Tapi salah satu titik kelemahannya adalah ketika engkau memperhatikan dia, menyayangi dia, maka sesungguhnya dia adalah milikmu selamanya. Iya. Nah, itu maksudnya. Baik. Iya, masih ditunggu teleponnya di 0853950395 085395350907. Ya, baik Bang Ude. Ini kan juga ada terkait dengan persoalan ini sangat riskan dan sebenarnya ini tanggung jawab kita semua bagaimana membangun wanita yang soleha ini. Nah, saya melihat juga bagaimana kesetaraan gender di mata Islam. Misalnya laki-laki tidak boleh pakai emas sementara perempuan boleh pakai emas. Iya, artinya kan gini, kami itu kan ada kami yang pakaiannya laki-laki, ada pakaiannya perempuan. Iya. Loh, perempuan dengan bandi emas mau nggak pakai rok? Iya. Tidak ada kan? Enggak ada mas. Kita kan tidak mau nggak bandi emas pakai rok? Iya. Tidak ada laki-laki mau pakai rok. Begitu ya kalau disyaratkan bahwa emas itu adalah pakaiannya perempuan. Kenapa perempuan pakai emas? Karena memang perempuan itu adalah memang nilainya emas. Maka itulah dinaikkan dengan pada saat kita nikah adalah diberikan emas karena memang pakainya perempuan. Kenapa laki-laki tidak boleh? Karena dari segi kesehatan ya. Iya. Dari segi kesehatan bahwa itu emas ternyata hasil penelitian itu kalau malam hari pori-pori kita terbuka kan? Iya. Nah, serbuk halusnya emas itu akan masuk melalui pori-pori kita. Dan itu melalui peredaran darah. Kemudian ketika masuk dalam tubuh itulah mengakibatkan kita gatal-gatal. Iya. Lalu kenapa perempuan pakai emas ya? Tidak perempuan ya. Kenapa tidak perempuan? Nah,
Karena perempuan itu kalau masuk melalui pori-porinya itu serbuk emasnya itu, maka dia bisa dikeluarkan melalui darah haid. Nah, yang kedua bahwa itu emas itu pakaiannya orang di surga. Jadi makanya kita dilarang pakai emas ya. Dari segi kesehatan memang kita dicegah jangan sampai kita sakit gara-gara yang seperti itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga bahwa dalam kesetaraan gender sesungguhnya di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Meskipun memang boleh dilakukan, tapi secara syariat itu kita tidak boleh melanggar. Tidak boleh melanggarnya. Jangan melanggar. Berarti dia cincin kawin itu untuk perempuan emas, untuk laki-lakinya tidak perlu emas ya? Untuk perempuan. Iya kan? Jadi kalau simbolnya kalau dipasangkan dulu cincin, selesai itu silakan buka. Yang penting sudah dipasangkan, buka kembali, berikan kepada istri. Tidak ada masalah itu. Ya, jangan mengatakan bahwa ini cincin kawin saya. Iya. Dan seperti itu. Artinya karena itu bukan pakaian kita, itu pakaiannya perempuan. Dia lebih layak. Kenapa Bang Dimas? Iya, kadang asal sudah beli foto buka Mi. Iya. Buka Mi. Iya, cocok. Cuma kan jangan sampai kecurigaan lagi dari pihak mempelai wanita bilang jangan sampai kau masih mau terlihat bujang sehingga tidak mau pakai cincin emas. Ada. Cincin kawin. Sudah ada ijab kabulnya. Sudah ada ijab kabulnya. Sudah ada. Kunna libasum lakum. Jadi dia adalah pakaianmu dan istrimu juga adalah pakaianmu. Artinya saling menutupi yang namanya rahasia. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Jadi ibarat perempuan itu ibaratnya sawah ladang. Datangilah dia dan cangkullah dia. Nah, jadi itu perumpamaan Al-Quran yang diberikan kepada kaum laki-laki terhadap istrinya. Jadi dia adalah ibaratnya seperti sawah ladang. Kita mendatangi kemudian kita menanam, bercocok tanam maksudnya. Artinya memang kesetaraan ini dalam Islam boleh saja tapi harus juga syariat. Iya, melihat kodrat itu. Kita harus memperhatikan norma-norma agama. Selama tidak melanggar ketentuan dari kodrat perempuan yang sesungguhnya, maka silakan saja. Silakan saja. Nah, itu tadi. Jadi dalam hal ibadah itu sama semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama semua. Cuma bedanya ada hal yang ditentukan bahwa perempuan tidak boleh bersuara, laki-laki yang bersuara. Itu kan syariat. Iya. Tapi kalau dalam jumlah rakaat ya sama semua. Dia 4 rakaat isya, kita juga 4 rakaat isya sama. Tapi ada hal-hal yang ditentukan bahwa dia harus menutup auratnya. Kalau kita auratnya laki-laki kan sampai pusat dengan lutut. Tapi tidak ada pakaian tak begitu. Lutut sampai lutut dengan pusat. Nah, perempuan yang boleh kelihatan adalah wajah dengan telapak tangannya. Selesai seperti itu. Iya, ada yang mengganjal juga terkait dengan kodrat wanita dengan laki-laki ini, terkait dengan emansipasi zaman sekarang ini di mana laki-laki juga bisa bekerja, perempuan juga bisa bekerja. Nah, secara ideal kita kan sebenarnya kalau dua-duanya bekerja, siapa yang mau mengurus anak seperti itu? Nah, itulah makanya dalam Islam itu tidak ada kewajiban istri mencari nafkah. Tapi kalau ada istri mencari nafkah, maka dia hukumnya mubah. Jais, boleh untuk membantu suaminya. Tapi dalam hal bekerja sebagai kewajiban, tidak ada kewajiban. Yang punya kewajiban adalah suami. Maka suami yang tidak bisa bekerja, maka hukumnya dia menikah. Tidak boleh dia menikah kalau ada laki-laki yang tidak bisa bekerja, karena dia punya kewajiban. Itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bisa diwakili, tapi ini fardu ain. Tapi kalau ada... Baik, ada penelpon masuk, kita terima dulu. Silakan. Telepon dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sangkali yang bicara sampai siapa di kami itu mata sekolah. Iya. Itu gue ingat masih ada mata siapa deh. Nama satu sekolah itu. Iya. Angka itu aku udah macam padui. Oh, tiga tadi ada laki naruntu tuh. Iya. Betul-betul pintar cari uang Pak Ustaz. Jadi, apakah karena suaminya masih sehingga istrinya pintar mencari uang? Karena ada memang tidak apa ya? Tidak juga seorang laki-laki, karena memang banyak juga keluhan para istri ini. Kalau dia kurang beruntung dapat laki-laki yang akan asalnya uji, tetapi sejina ya. Seorang istri mencari uang meskipun dia Allah dompet juga, itu adalah dosa Pak Ustaz. Iya. Apa? Dengar lagi macam siapa itu bicara. Iya, problem juga. Sesuatu yang terjadi
Jadi dilakukan seorang istri karena dalam keadaan terpaksa. Jadi Alina masa padi sendiri. Iya. Oke. Mau kebutuhan hidupnya ya. Ya, itu saja Pak Sape. Begitu. Iya, Mas. Oke, saudara kita ya, sampai. Iya, betul. Ini terkait dengan pekerjaan tadi. Memang sih Bang Ude, begini kan sebentar misalnya, laki-laki itu kan suami harus ditaati oleh istrinya. Ketika misalnya dia bekerja juga dan ada perjalanan dinas misalnya, apakah dia mengikuti perintah kepala dinasnya, pimpinannya, atau dia mengikuti perintahnya suami ketika perjalanan dinas keluar daerah? Nah, ini kan juga harus ada undang-undangnya ini. Sesungguhnya itu yang lebih tinggi adalah perintah kepada suami, ketaatan kepada suami. Cuma kalau ada apa-apa, bukan perjalanan dinas yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah keluarga dan suami yang bertanggung jawab. Iya. Nah, gitu. Ya, ini ada kisahnya kan, bagaimana taatnya seorang istri kepada suaminya. Sampai-sampai orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Nabi, kenapa tidak pergi jenguk? Kenapa tidak pergi sudah 3 kali tidak menjenguk orang tuanya? Karena dia berpesan bahwa jangan keluar rumah sebelum saya datang. Itu kata suaminya. Maka apa kata Nabi ketika meninggal orang tuanya, dilaporkan, ya Rasulullah, ada istri begini membandel. Tidak pernah menjenguk orang tuanya sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena katanya dia dilarang oleh suaminya dan tidak boleh keluar rumah. Apa kata Nabi? Orang tua itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki anak yang begitu taat kepada suaminya. Itu namanya. Iya. Jadi nilai ketaatan seperti itu. Nah, tadi bagaimana seorang istri mencari uang? Itu bisa saja kalau dia mencari uang dalam artian bahwa memang suami tidak mampu lagi bekerja dan dia punya kekuatan untuk bekerja, kenapa tidak? Dia bisa lakukan seperti itu. Bahkan dalam riwayat seorang istri boleh berzakat kepada suaminya kalau suaminya miskin. Gitu ya? Iya. Bisa berzakat itu. Misalnya suami dia taruhlah dia pengangguran sakti ya. Pengangguran cantik kan. Kemudian seorang istri kaya, dia punya pekerjaan, gajinya banyak, tapi suaminya kere. Iya. Maka dia boleh berzakat kepada suaminya. Karena dianggap suaminya adalah miskin. Bagaimana dia berusaha, begitu rezekinya. Dia tidak pernah berubah. Meskipun dia sekuat tenaga berusaha. Tapi memang ditakdirkan oleh Allah memang miskin. Tapi dia berusaha terus. Tetapi ini seorang istri boleh berzakat kepada suami. Nah, boleh juga mengambil uangnya suami kalau suami itu kikir. Ini karena bilang saudara kita sampai natapi sajinah. Ya, jadi terpaksa bini masa padui. Betul anakmu tiga anak taruh di laki anak runtuh tuh. Iya. Itu dimaksud. Sepasa padui ya, roh. Pasal bilang. Maknanya ini di zaman Rasulullah itu Hindun datang melaporkan, ya Rasulullah, saya ini agak susah ini bersuami. Kenapa? Suamiku itu kikir, tetap bisa jindah. Terus bagaimana saya mau belanja? Apa kata Nabi? Kuceraikan ke ya Rasul. Kata Rasulullah, jangan. Meskipun bagaimana suami jangan kuceraikan karena api nerakanya Allah. Terus dia kikir. Apa kata Nabi? Boleh ku ambil uangnya suamimu sesuai dengan kebutuhanmu. Itu boleh diambil kalau dia kikir. Misalnya di mana bisa diambil uangnya suami itu di mas dengan sama-sama. Om Bas, itu diambil di 2 tempat ya, 2 tempat. Pertama kalau dia tidur, yang kedua kalau masuk WC. Itu selain itu tidak ada. Iya. Itu bisa diambil sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau suami kikir. Tapi kalau suami tidak kikir, jangan. Iya. Dan itu sudah kewajiban ya. Berarti hal yang harus ditaati. Mudah-mudahan ke depannya ini kalau ada rezeki Pak Sape dibuatkan itu aturan bahwa kalau ada perjalanan dinas istri pegawai ya harus minta izin suaminya dulu sebelum dikasih surat perjalanan dinas dari bosnya. Iya, betul. Iya, minta izin dulu. Ada namanya dalam keluarga itu ada namanya fasyawirhum bil am. Iya. Bermusyawarahlah untuk mufakat. Ya, kalau suami izinkan silahkan. Kalau suami tidak izinkan maka jangan pergi. Sebab hal-hal yang tidak diizinkan begitu lalu kita pergi itu biasanya ada risiko. Iya. Ada berakibat fatal. Iya, baik. Kita terima. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berbicara suami istri ya. Iya. Ini kan yang saya pertanyakan, ini kan tidak ada laki-laki yang jadi wanita sudah silah. Hanya perempuan.
begini, kalau dia sudah mendapatkan hasil, Iya. ini kan saya pernah coba bertanya-tanya di daerah Kalimantan, dia itu sering bilang saya pergi bekerja di Kalimantan. Iya. Tapi pekerjaannya ya tanda kutip itu tadi di lokalisasi ya. Iya. Tapi begitu dia pulang, dia mendapatkan hasil. Bagaimana hasilnya itu setelah membagi-bagikan ke orang yang dia tidak tahu pekerjaannya. Iya. Maksudnya apa dasar halalnya haramnya setelah dia memberikan. Contoh, ini kan Bang One, kita ada keterbatasan waktu, boleh langsung saja. Pertanyaannya. Tinggal sisa 2 menit kayaknya waktu kita. Iya. Ya, pertanyaannya begini. Dia mendapatkan hasil yang haram tapi dibagi-bagikan ke Oke, ditahu. Ya, dimengerti. Oke. Iya, dimengerti. Dan terakhir ini, Pak Ustaz, ini kan Israel begitu kejam di Lebanon, di Palestina. Iya. Ini kan ada masyarakat menginginkan pertanyaan, kenapa Tuhan tidak menurunkan murka ke Israel? Oh, ya, oke. Iya. Oke, saya paham. Baik. Oke, saya paham. Baik. Kita mengerti Bang One. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Telepon terakhir. Oke, Bang One. Oke. Iya. Yang pertama, Iya. bagaimana halal haramnya pekerjaan yang dilakukan? Apakah kalau dia ada tanda kutip dia bekerja di mana saja, dia dapat penghasilan, tetapi bersumber dari sesuatu pekerjaan yang haram. Maka apa yang dibagikan sesungguhnya dalam kaidah fikih Allah itu menerima hal-hal yang bersih. Yang bersih. Allah menerima hal yang bersih. Maka sumbernya bersih, diberikan juga hal yang bersih, maka diterima juga oleh Allah yang bersih. Bagaimana kalau ada yang haram, lalu kita tidak tahu, itu tidak ada masalah. Tapi dalam Imam Mazhab Abu Hanifah, maka kalau misalnya ada sesuatu yang haram disumbangkan ke masjid, terima saja. Mudah-mudahan dia bisa berberkah, kemudian dia berbalik menjadi sesuatu yang baik perbuatannya. Jadi itu didoakan, terima saja, karena bukan kau yang melakukan perbuatan haram, tapi dia. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk mensucikannya itu ya niatnya diperbaiki dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Bang Ude mungkin sekaligus closing juga. Iya, sekaligus Fadilah. Iya. Nanti besok kita bicara macan lagi yang tertunda kemarin. Iya. Oke. Iya nih. Iya. Besok kita macan itu. Iya. Jadi gini, sekalian closing ya. Iya. Jadi Islam mesra, kenapa Allah tidak menurunkan bala kepada Israel? Kan dia kalau Allah mau, ya semudah memberikan telapak tangan. Tetapi Allah hanya memberikan iktibar kepada kita insan mesra umat Islam bahwa itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Iya. Kalau semuanya mau baik, bagaimana jalanmu? Bagaimana kau mencari jalan ke surga? Bukan hanya ibadah, tapi ada hal-hal yang mungkin bantuan kepada Palestina, mungkin doa kepada Palestina. Kalau Allah mau ya selesai, tidak ada masalah. Selesai saja, turunkan bala selesai. Tapi bukan itu yang mau Allah. Allah ingin melihat bagaimana usaha manusia sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bisa berserah bahwa apa yang kita lakukan, maka perbaiki niat kita, insya Allah ada berkah yang di dalamnya itu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik. Terima kasih Bang Ude. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lebih awal lagi besok. Dan Insya Allah. Membahas macan yang lepas kemarin belum. Macan lepas kemarin. Iya. Terima kasih bersamaan hari ini Insan Mesra sampai di sini, dan program ini bisa disimak kembali melalui YouTube dan juga besok di pukul 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.